Sesuatu yang paling berbahaya di tengah umat ini sekarang adalah lemahnya keyakinan. Yang lebih parah lagi, tidak tahu apa yang harus diyakini. Sehingga akhirnya dia meyakini sesuatu yang tidak harus diyakini, yang harus diyakini ditampik, ditolak. Contoh aja, orang nggak sholat jamaah cuek, tapi orang nggak selamatan bermasalah. Orang nggak ikut kajian seperti ini cuek, nggak ikut sedekah bumi bisa diancam sama RT. Ya. Orang mengaji Al-Quran dengan tekun dipermasalahkan, tapi orang belajar dangdut tidak ada masalah. Seperti itu kenyataan. Makanya Imam Khalid ibnu Ma'dan, seorang tabi'in besar, mengatakan, ta'allamul yaqina kama ta'allamul qur'ana hatta ta'rifah. Belajarlah yakin seperti kamu belajar Al-Quran sampai kamu kenal. Wa inni ata'allamuhu, saya itu belajar keyakinan. Jadi yakin itu butuh dipelajari. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak yakin. Orang Islam sudah tidak yakin terhadap agamanya sendiri. Yakin itu apa? Istiqrarul haqqi 'alal qalbi. Teguhnya kebenaran di dalam hati. Teguhnya kebenaran Islam di dalam hati. Dalilnya, berapa banyak di antara kita itu dengan adanya syubhat sedikit aja oleng. Bahkan keagamaan kita itu gampang masuk angin. Gampang masuk angin. Ya, Maulid itu kan nyata-nyata bid'ah. Kadang-kadang kita dengar YouTube aja oleng. Bid'ah enggak ya? Bid'ah enggak ya? Oleng. Tahlilan selamatan itu jelas-jelas peninggalan legasinya orang Hindu Buddha. Apa legasi itu? Keren banget. Warisan. Ya, kita jelaskan Rasulullah itu kan nggak pernah diulang tahun nih. Abu Bakar juga nggak pernah ulang tahun. Rasulullah juga mati nggak pernah diselamati. Abu Bakar juga nggak pernah. Umar, Utsman, Ali, ribuan sahabat nggak pernah diselamati. Tapi kita kadang-kadang dengan mendengarkan YouTube aja oleng. Masa sih orang mendoakan orang mati kok nggak boleh oleng? Kan selamatan itu sedekah, oleng. Bahkan lebih parah lagi kalau dia mendengarkan syubhat. Siapa bilang sajen itu haram, syirik? Sajen itu sunnah. Karena itu adalah sedekah sir. Yang meletakkan siapa tidak diketahui, yang ngambil siapa nggak diketahui. Sunnah, oleng. Iya kan? Oleng. Apalagi mitoni 7 bulanan. Anak kasih dalilnya mitoni ini. Untuk biar antum lihat surat Al-A'raf ayat 189. Itu dalil 7 bulanan. Oleng juga. Karena syubhat itu tidak dikatakan syubhat kalau nggak mirip dengan kebenaran.
Makanya bid'ah tidak dikatakan bid'ah kalau nggak mirip dengan sunnah. Itu. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa, dari nafs satu, yaitu siapa? Adam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dijadikan istri pasangannya supaya teduh, tenang, apa namanya? Apa sih mas? Sakinah itu dalam bahasa kita apa artinya? Enggak. Apa sih? Ya mirip-mirip, ada yang pas banget itu. Mesra. Sakinah itu mesra. Dan itu tidak harus senang terus. Loh. Orang yang tidak punya rumah hanya mengandalkan gerobak itu mesra dia. Iya, buktinya punya anak. Ya, sambil mikirnya di mana. Mesra. Makanya kemesraan itu adalah dasar daripada rumah tangga, dan kakinya adalah mawaddah warahmah. Makanya kalau sudah nggak ada kakinya nggak bisa jalan. Dan itu liyaskuna ilaiha, berarti di sini sumber inspirasi ketenangan itu perempuan. Makanya hikmahnya perempuan itu tidak diberi Allah jenggot. Ya, kan gitu. Karena tempat keteduhan, ketenangan, kemesraan. Coba kalau ada jenggotnya, itu. Nggak ada jenggotnya aja kadang kita takut sama istri. Makanya antum statusnya istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah, istiqomah. Bahkan ada sebagian laki yang bertekuk lutut di depan istri, bahkan lebih daripada itu, ditekuk-tekuk. Parah. Nah, loh kok mati? Ketika dia menggauli hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat, ketika hamil sudah mulai berat yaitu 7 bulan, mereka tafsirkan da'awallaha, mereka berdoa kepada Allah, rabbahuma, berdoa apa? Makanya 7 bulanan itu dalam rangka berdoa. La in ataitana solihan, supaya mendapatkan anak soleh. Lanakunanna minasyakirin, akhirnya syukuran. Kan? Pas toh? Ya, pas. Makanya di sini Pak, pentingnya pemahaman. Kalau setiap orang bisa nyomot Quran kemudian dia pahami, Islam yakin akan berantakan. Makanya kita harus memakai pemahaman siapa? Rasul, sahabat, dan tabi'in. Oke. Nah, Allah menjanjikan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 55, agama ini akan menang. Oke. Kok kita kalah? Oleng lagi juga. Iya ya. Islam di mana-mana kalah. Berarti ayat ini nggak benar. Oleng. Makanya hadirin sekalian, syubhat itu menyambar hati itu lemah.
Kalau antum sekarang ilmunya belum cukup, jangan suka ngintip YouTube, karena resikonya lebih berat daripada ngintip Yuni. Bener, saya nggak ngarang. Iya, ngintip Yuni dosa mata, ngintip YouTube syubhat, akidah, kufur, syirik, ngumpul di sana semua. Karena rata-rata yang menguasai YouTube itu ustadz ahli syubhat rata-rata. Ya. Allah mengatakan lagi juga di dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu membela orang-orang yang beriman. Kok di belahan sana umat Islam terbantai, terisolir, oleng lagi, loh kan gitu. Oleh karena bahkan di dalam surat An-Nisa, walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Enggak mungkin orang kafir itu menguasai orang-orang mukmin. Kenyataannya kita sekarang ini dikuasai orang kafir. Jangankan di negara kafir, di negara Indonesia aja dikuasai orang kafir. Oleng lagi. Tuh kan? Berat. Makanya di sini perlu ngaji, perlu pegangan yang kuat yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan pernah sesat selamanya. Makanya selagi antum mengaji dekat ulama, insya Allah nggak oleng. Allah juga mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Berhak atasku, kata Allah, untuk menolong orang mukmin. Kok sekarang ini di Palestina kalah, di Rohingya kalah, oleng lagi, kan gitu. Dan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah itu milik Allah, Rasul, orang mukmin. Ternyata di sekalian sekarang orang mukmin itu mengalami kehinaan di mana-mana. Oleng lagi. Jawabannya kenapa? Orang mukmin di Palestina, di Rohingya, orang muslim di Indonesia mayoritas, tetapi kalah bukan karena kalahnya di pilpres, bukan sekarang ini partainya gak ada, bukan sekarang ini ekonominya lemah. Jawabannya cuma satu, kata Rasulullah, ju'ilas dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan orang yang menyelisih sunnahku. Itu saja. Sekarang hadirin sekalian, kita mendapatkan fakta. Keseriusan umat di Islam kepada agamanya sekarang ini di mana? Kecil. Bahkan mereka rata-rata pengennya agama itu yang enteng-enteng, yang enak-enak. Makanya ngaji seperti ini banyak dihindari, karena kata mereka itu dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Gitu. Makanya dari salian pas kata Rasulullah, yakhruju dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi. Dajjal itu akan keluar pada zaman tipisnya agama manusia dan banyak berpaling dari ilmu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Pak, nanti pasukan Mahdi itu pecah menjadi dua. Maksudnya terbagi menjadi dua. Yang satu berperang bersama Isa, yang satunya memerangi orang-orang India. India mana? India itu mana? Loh, India mana, Pak?
Mas, dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, memberikan nama negeri ini apa? Nah, India itu Indonesia. Tuh, di akhir zaman nanti kafir semua. Buktinya diperangi oleh siapa? Nggak mungkin diperangi oleh pasukan Mahdi kalau memang dia itu bukan musuhnya. Nggak mungkin memerangi temannya sendiri. Dan ini sahih. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam itu tidak akan hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin. Di ayat berapa? Tidak hilang dari Indonesia ini. Ada jaminan? Ayat berapa? Enggak ada. Tuh. Kok melototin saya lah? Udah, kalau gitu kita lanjutin aja deh. Ya, tenang aja. Tapi ya nggak mungkin masanya antum lah, nanti anak cucu antum. Sekarang aja Pak, belum keluar Dajjal aja, orang dikasih agama yang sebetulnya itu bukan berat, ngeluh. Coba sekarang katakan mereka, riba haram berat, musik haram berat, pacaran nggak boleh berat, ngerokok nggak boleh berat. Apanya ya yo? Disuruh ke masjid berat. Itu Dajjal belum keluar loh. Coba kalau keluar. Nah, sekarang kita masuk pada jam berapa ini Pak? Oh, jam 2:30 masih ya? Iya kan? Hah? Enggak ada. 5:30. 5:30. 7:15, oke. Nanti kita akhiri jam 8 ya, terus pulang. Ya. Atau tambah? Ya udah jam 12. Gak apa-apa, nginep di sini. Oke. Hadirin sekalian, akibat dari kebodohan umat Islam terhadap din, maka yang terjadi adalah memusuhi agamanya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui, orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama. Akhirnya muncul ketimpangan dan penyimpangan di dalam keagamaan, terutama akidah. Di antara penyimpangan yang sudah dianggap benar ialah antipati terhadap sunnah yang pertama. Antipati terhadap apa? Sunnah. Bahkan di antara mereka mengatakan kajian kita ini sesat karena kajiannya cuma bahas sunnah-sunnah tok, kapan wajibnya. Coba bayangkan. Oh, aneh. Dan lucunya gini loh Pak, kita antum yang ngaji rajin nggak pernah nyesat-nyesatin saya kan. Yang denger-denger yang nyesatin, coba aneh enggak? Kadang-kadang aku bingung urusan orang Indonesia itu. Yang jarang-jarang ngaji cuma denger-denger katanya paling kenceng nyesatinya. Yang hadir itu saya belum pernah mendapati itu. Karena memang rata-rata orang yang menilai miring itu memandangnya nggak utuh. Iya dong, itu logis. Orang yang tidak utuh melihat gajah, dia akan miring menilai gajah. Dia tidak utuh melihat kajian ini, dia akan miring melihat kajian ini, menilai kajian ini. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang benar, yang baik, asal muasalnya pemahaman yang sakit. Kan banyak. Coba bayangkan ngaji seperti ini salahnya di mana? Sampai diusir, suruh nutup. Deh. Aslinya Pak, pemikiran itu diadu dengan pemikiran. Tapi zaman sekarang ini aneh, kalah dalil gelut, dalilut. Itu loh. Aneh, nggak tahu. Padahal agama apapun bentuk perbedaan, bahkan hatta antar agama Kristen dengan Islam
itu masih ada titik-titik pertemuan di mana di wilayah dialog. Dan dialog itu dasarnya apa? Argumentatif. Kemudian caranya persuasif. Kalau tidak ketemu kompromistis, udah selesai kok. Tapi kan gitu. Kalau nggak suka langsung otot yang keluar, bukan akal. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini antipati terhadap sunnah yang dimaksud bukan daripada sepadan dari wajib, tidak, cara beragama Rasulullah. Cara beragama Rasulullah SAW yang disebut dengan sunnah yang diungkapkan oleh Rasulullah di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu maksudnya pegang teguhlah cara beragamaku dan cara beragama khulafaur rasyidin. Makanya di sini Abu Bakar Al-Marwazi di dalam kitab sunnahnya, beliau membagi sunnah, tata cara beragama Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah i'tiqadiyah, keyakinan, alias cara beragama Rasulullah yang bersifat keyakinan. Rasulullah menjelaskan tentang siksa kubur, keyakinan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang adanya syafaat, keyakinan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kumpulnya manusia di mahsyar, keyakinan. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sunnah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan. Nah, sunnah yang sifatnya perbuatan ini terbagi menjadi dua. Sunnah yang sifatnya wajibah, wajib. Contoh, sunnah ketetapan Rasulullah SAW di dalam sholat jamaah, sholat fardu, rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah. Saya tanya kepada antum semua, diajarkan siapa sholat kita? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Berarti di sini ada sunnah yang sifatnya wajibah. Rasulullah menjelaskan tentang tata cara haji, dan kemudian beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah manasik dariku. Rasulullah menjelaskan tata cara di dalam haji, dari tawafnya, sa'inya. Ini sifatnya apa? Fi'liyah, perbuatan yang sifatnya apa? Wajib. Wukuf hukumnya apa? Rukun. Paham nggak? Jadi mungkin orang yang nggak pernah ngaji bingung, sunnah kok wajib? Gitu. Oh, ini loh Pak, sing perlu duduk di kajian, masuk sunnah wajib. Apa itu belum? Maksudnya apa itu? Aliran sesat itu. Sunnah itu bukan artinya ketetapan syariat yang sifatnya tidak wajib. Itu sunnah menurut ulama fikih. Sunnah adalah dalil yang berasal dari hadis. Itu bukan juga, itu menurut ulama usul fikih. Sunnah juga segala sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah, itu tidak. Itu menurut ulama hadis. Yang dimaksudkan di sini adalah cara beragama Rasulullah itu ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya perbuatan. Nah, perbuatan ini kan ada yang muatannya wajib, ada yang muatannya apa? Nafilah. Nah, nafilah inilah yang dimaksudkan ulama fikih sunnah tidak wajib. Contoh, Rasulullah mengajarkan kita caranya sholat witir. Sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Rasulullah menjelaskan tata cara sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Rasulullah menjelaskan tata cara puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis hukumnya apa? Nafilah, tidak wajib. Loh, gitu loh. Paham nggak ini? Bisa diterima nggak nih? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, ngaji lagi nanti ya. Insya Allah Anda datang ke sini nanti Selasa, yang belum jelas kapannya. Yang penting Selasa aja. Oke. Nah Pak, ini yang sekarang ini ditinggalkan. Rasulullah SAW banyak dicibirkan,
Oke. Di antara hal yang nomor 2, karena waktu saya percepat. Akidah menyimpang yang diyakini benar adalah kebanyakan umat Islam sekarang ini sudah menolak hukum Allah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tunqadhanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya, wa awwaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam, wa akhiruha as-shalah, yang paling akhir adalah salat. Sehingga dari sekalian dimunculkan satu gagasan yang nampak itu elegan, tetapi sebetulnya adalah membunuh sistem negara, sistem Islam, syariat Islam. Apa? Islam itu hanya mengurusi wilayah privat. Itu. Dan pelanggaran apapun yang tidak mengganggu wilayah kolektif itu tidak dilarang. Makanya di sekalian mereka kemarin memunculkan kebusukan yang selama ini mereka simpan di dalam hati ke dalam tataran umum. Apa? Zina itu halal kalau dilakukan satu di wilayah privat, suka sama suka, keduanya sudah dewasa dan dilakukan secara tulus, halal. Enggak? Kemarin kan dengar kan? Berarti kalau zina di dalam kardus nggak apa-apa, karena tertutup, nggak ganggu orang. Kan hancur, Pak. Padahal hadirin sekalian, Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di antara sekian kenikmatan Islam, Allah menyiapkan ajarannya sempurna, tuntas. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita wilayah-wilayah ijtihad itu, Pak, bukan mengarang. Wilayah ijtihad itu hanya mengonektingkan nas dengan kejadian yang ada, yang tidak ada nasnya. Yang di sana ada kesamaan ilahnya, itu aja. Jadi mujtahid, ulama ahli ijtihad itu bukan di dalam konteks ijtihad menambah syariat, merubah agama, tetapi mencoba untuk syariat ini bisa diamalkan pada setiap keadaan, tempat dan zaman. Kenapa hadirin sekalian? Karena nas itu sifatnya sawabit, tetap, sementara kejadian-kejadian itu update. Makanya di sini harus dikonekkan. Siapa yang ahli mengkoneknya? Ulama. Nggak sembarangan orang, nggak asal comot. Kenapa? Karena untuk menganalisa adanya kesamaan ilah, alasan itu dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kedalaman ilmu dan pemahaman, dan itu hanya bisa dilakukan ulama. Makanya ketika ijtihad benar diberikan oleh Allah, Rasulnya pahala 2, ketika salah satu karena niatnya itu untuk mencari kebenaran dan alatnya lengkap. Kalau kepleset, salah, itu wajar. Contoh, Pak, ada kuda yang terlatih hebat, bahkan setiap lomba nggak pernah kalah. Ternyata sekali lomba kepleset, terpelanting. Kira-kira kuda itu layak untuk diolok-olok? Tidak. Tapi kalau sekarang ini ada kuda cemeng bengek, ya, dan nggak pernah menang kalau lomba, kok tiba-tiba sekarang menang, dengan gitu. Kira-kira layak untuk mendapat pujian nggak? Enggak, itu menangnya kebetulan pasti. Makanya orang bodoh kalau benar itu hanya kebetulan, nggak perlu dipuji, karena aslinya nggak benar, yaitu benernya kebetulan. Oke, sekarang gini, Pak, anak nanya. Antum rela urusan-urusan antum yang penting, yang sakral, yang mahal diurus oleh hukum buatan manusia? Antum rela, Pak? Yang membuat itu kadang-kadang, maaf, akhlaknya lebih rendah daripada antum.
Maaf, yang memproduksi undang-undang, yang memproduksi aturan-aturan, yang memproduksi hukum-hukum selain Allah itu kadang orang kafir. Bahkan kita berpuluh-puluh tahun memakai undang-undang KUHP produk mana? Imperialisme. Antum rela terima untuk ngatur harta kekayaan antum yang antum cari dengan susah payah, dan mengatur kemaluan istri anak antum sehingga yang haram menjadi halal. Rela antum? Subhanallah. Ini keputusan hidup apa? Sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang mahal diatur oleh orang yang akhlaknya, nilainya lebih rendah daripada antum. Dan rata-rata produk hukum selain Allah itu produk otak yang dasarnya hawa nafsu, bukan wahyu. Sementara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang bicara atas dasar wahyu pasti benar, siapa yang bicara atas dasar nafsu pasti menyimpang. Makanya itu nampak sekali dalam perbincangan mereka di TV-TV itu kan, nggak pernah ketemu, yalan-yalan. Kenapa? Karena yang layak untuk menghukum itu siapa? Allah. Dan layak untuk dihukum hanya manusia. Kalau manusia menghukumi manusia pasti hancur. Pasti Pak, yang membuat hukum itu pingin orang pertama kali nggak kena jerat hukum itu, ya nggak? Ada orang yang ketika bikin hukum, aku duluan lah yang kena. Enggak ada. Makanya selalu pembuat-pembuat hukum selain Allah itu mencoba ngakal-ngakali supaya saya nggak kena. Tapi kalau yang sekarang ini Allah nggak mungkin. Terus gini Pak, saya udah azan. Sebentar ya, tenang aja ya. Jangan dinyalakan dong. Mas gini ya, anak akan bicara dari hati ke hati. Antum ketika ingin merawat mobil antum supaya awet, mobil Mercy, antum pakai panduan buku yang dikeluarkan Mercy apa Bajaj? Oke? Bagaimana ceritanya mobil antum Mercy dirawat pakai buku Bajaj, habis diservis loncat-loncat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yang membuat manusia siapa? Allah. Kemudian Allah mengeluarkan buku enggak untuk merawat kehidupan manusia? Iya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Bukankah suatu hal yang logis ketika antum memiliki mobil Toyota, supaya mobil Toyota itu awet, dirawat dengan baik, pakai buku pedoman yang dikeluarkan Toyota, nggak mungkin dari Mercy. Yang Mercy juga begitu, nggak mungkin pakai Bajaj. Yang Bajaj apalagi pakai Rolls Royce. Nggak mungkin Pak. Buku kita ini suci, buku kita ini sakral, buku kita dijamin la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi, tidak tertimpa kebatilan sebelum turun dan setelah turun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu siapa? Malaikat. Pertanyaannya, buku itu turun datang dari yang maha suci, maha benar, maha as-salamul quddusul muhaiminul azizul, pokoknya segala sesuatu yang Allah tidak tertimpa cacat, pasti kalamnya tidak tertimpa cacat. Bahkan Allah memberikan suatu penilaian, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ciri khas daripada Al-Quran adalah sidqan wa adla. Makanya siapapun yang ingin menghukum secara adil dan jujur pakai Al-Quran, siapa yang sekarang ini ingin merawat kehidupan ini jujur dan adil pakai Al-Quran, sungguh sangat aneh. Yang begitu indah, yang begitu sakral, yang begitu sempurna, datang dari zat yang maha sempurna, antum buang pakai hukum manusia yang penuh dengan cacat.
bagaimana akal sehat kita pakai? Gitu loh Pak. Tapi kan coba aja, maaf, rancangan RUU KUHP Pak, ya, sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Makanya masih RUU. Itu bukan belum UU loh. Rancangan. Cara menghukum dukun aja ribet ya. Karena apa? Karena di antara yang sekian membikin ada yang dukun. Kan gitu. Gimana profesi saya ini supaya nggak kena? Makanya ketika keluar rancangan undang-undang anti pornografi itu ditentang habis-habisan. Nggak boleh anti. Terus keluar apa? Undang-undang pornografi. Nah, kan gitu. Boleh porno tapi diatur. Beda loh Pak. Undang-undang anti berarti total nggak boleh. Tapi undang-undang pornografi, coba, hanya beda anti, ternyata signifikan hasilnya. Paham nggak yang gue omong ini? Ngomong apa gue? Jadi artinya gini loh, kalau pornonya itu untuk tujuan seperti seni, iklan, nggak apa-apa. Kalau ini tujuannya untuk ekonomis, nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan hajat kebutuhan manusia. Itu baru nggak boleh porno. Jadi kalau sekarang ini porno dalam rangka untuk seni, nggak apa-apa. Karena undang-undangnya undang-undang pornografi, bukan undang-undang anti pornografi. Oh, itu baru satu aja puyeng. Padahal Al-Quran, Sunnah enak. Itu simple loh Pak, undang-undang pornografi di Al-Islam itu. Laki-laki tundukkan matamu, perempuan tundukkan matamu. Terus kemudian perempuan pakai jilbabmu dengan baik. Selesai. Udah. Lah di sini coba bayangin, dibikin undang-undang pemerkosaan begitu jelimet, tetapi hadirin sekalian, semua wanita dibebaskan untuk dandanan siap diperkosa. Ya apa itu? Bingung kan Pak? Bagaimana laki-laki tidak penasaran yang, oh jangankan yang lemah iman, yang kuat iman aja kadang eman-eman. Bukan. Apalagi yang lemah iman dengan dandanan pakaian yang seperti itu Pak. Jangankan kena angin, ditiup aja rontok. Lepas. Coba bayangin, kucing itu tidak akan berpengaruh kalau bandengnya itu ditutup. Untuk apa kita gebukin kucing? Bolak-balik kucingnya ditutup. Ya, bandengnya dibuka. Kita kejar ke sono, kucingnya mundur. Nyek, gini kan gitu. Kena. Sekarang harusnya itu inti masalahnya apa? Sumber masalahnya apa? Ikan bandeng yang dibiarkan terbuka. Bukan soal kucing, bukan soal serigala. Serigala mah serigala, macan juga macan. Kalau nggak ada daging, mana datang ke rumah antum? Loh itu loh. Coba. Silakan adzan. Oh nanti, oke. Ana lanjutin. Sekarang akidah yang menyimpang ke berapa tadi? Oke, ketiga. Hadirin sekalian, permasalahan yang sekarang banyak menimpa umat Islam, akidah menyimpang adalah al-istihza'u was-sukhriyah, mengolok-olok, membuat agama itu sebagai tempat ledekan, olokan, lawaan. Baik itu agamanya, Alkitabnya, Allahnya, sunnahnya, Rasulnya, sahabatnya, orang mukminnya. Dan itu anehnya di Zalian, kadang-kadang bayarannya itu hanya sekedar minta maaf. Ya, coba bayangkan dengan mudah orang mengolok-olok cadar, cingkrang, jenggot, ya enggak?
Dengan mudah orang mengolok-olok orang-orang yang beriman, yang dikatakan teroris, batuk belang, jenggot panjang, katok cingkrang, hati-hati. Dengan mudah sekarang ini mencibirkan perempuan-perempuan yang pakai jilbab besar, dikatakan Batman. Ya memang betul, kita itu mengamalkan sunnah itu menjadi makhluk tidak berdaya, karena nggak ada perlindungan sama sekali, satu pasal pun nggak ada. Seandainya yang diledek jenggotnya kita mengadukan ke polisi sebagai pasal penghinaan, nggak ada pasalnya, nggak ada. Ada pasal penghinaan jenggot? Nggak ada. Wah, apa sih mas istilahnya, jerat hukum ujaran kebencian itu nggak menyentuh jenggot, nggak menyentuh cadar, menyentuh konde. Anehnya konde itu dilindungi. Aduh, coba bayangkan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Soekarno, itu nggak mato, nggak cocok. Itu sama dengan orang mengatakan mana yang lebih tajam, pedang apa pentung? Loh, Amin ini sehat apa enggak gitu. Ya masing-masing mungkin bisa membunuh, tapi kalau kita katakan pentung ya jangan bilang tajam, ya sama-sama bisa mematikan gitu. Nah sekarang ini runyah seperti itu. Bahkan Pak, ya abang silakan.
langsung kajian. Lanjut Pak ya. Gimana lanjut ya? Sampai jam 12 kan? Oke. Pak, begini. Ada pernah kasus perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu menang tanpa perang. Rasulullah membawa pasukan ketika itu 45.000. Pada saat itu paceklik, sulit mendapatkan kendaraan dan perbekalan. Dan Utsman ketika itu bisa infak 900 unta bersama perbekalannya. Saat panas begitu menyengat, dan antum tahu sendiri panasnya Arab itu, Masya Allah, ketika kena angin itu pipi kayak ditampar, bisa 50 derajat. Nah, dalam perjalanan yang berat capek, sebagian orang adanya yang nyeletuk, yang katanya guyonan untuk ngisi apa ya istilahnya, perjalanan kalau jenuh itu kan ada celetukan gitu ya, apa itu namanya Pak istilahnya, apa sih? Ya sebegitulah pokoknya. Saya itu tidak pernah melihat orang yang paling dusta mulutnya, paling rakus mulut ini perutnya, dan paling pengecut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Dilaporkan ke Rasulullah, ternyata sebelum nyampe Jibril sudah menurunkan ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Qad kafartum ba'da islamikum. Di akhir ayat itu Allah katakan ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Telah kafir setelah imanmu. Coba, orang yang sekarang ini guyonan, ya, itu saja telah dikatakan oleh Allah, qad kafartum, telah kafir ba'da imanikum. Dan ini disampaikan oleh orang awam. Bagaimana yang menyampaikan itu kelas tokoh, ustadz, kiai, yang meledek Rasulullah itu dulu kecilnya umbelen. Kan ada itu yang ngomong gitu. Masya Allah. Dan ini adalah rangkaian yang dilakukan banyak orang, baik itu di medianya, di alam nyata dan di media. Ya. Dan hadirin sekalian, anehnya di antara mereka itu dengan gampang mengaku bahwa saya ini adalah Muslim, tapi yang toleran. Muslim, tapi yang sekarang ini apa sih Mas? Muslim yang rahmatan lil alamin. Gitu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian saya percepat karena waktu ini. Di antara sekian penyimpangan akidah umat Islam adalah gampang menghujat sahabat Nabi. Oke. Jadi di antara mereka Pak, ada yang gampang dengan mudah mengatakan, meremehkan Aisyah, meremehkan Abu Hurairah, meremehkan sahabat ridwanullahi alaihim. Dan mereka itu terpengaruh dua, kalau tidak orang Syiah, terpengaruh dengan orientalisme. Kenapa hadirin sekalian? Tujuan mereka seperti yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa mereka itu menjadikan sahabat Nabi itu sebagai sasaran? Karena sahabat itu adalah pembawa risalah terdepan setelah Rasulullah. Kalau mereka itu kafir atau sesat, tidak patut untuk diambil ilmunya. Bagaimana ilmu yang datang dari mereka semuanya ini? Ya. Makanya mereka inginnya membabat Al-Quran dan Sunnah lewat distributornya. Kalau sekarang agen-agennya dijelek-jelekkan,
distributornya dijelek-jelekkan, pasti barang yang dijual itu akan diragukan oleh konsumen. Itu logis. Makanya dia dengan tegas mengatakan, sepeninggal Rasulullah hampir semua sahabat murtad kecuali 4. Makanya di antara para ulama mengatakan, ya, Syiah itu lebih parah daripada Yahudi Nasrani dalam sisi-sisi tertentu. Kenapa? Kalau antum datang kepada Yahudi, tanya, wahai orang Yahudi, siapa manusia termulia di kalangan umatmu? Pasti mereka akan menjawab sahabatnya Nabi Musa. Dan kalau antum tanya kepada orang Kristen, siapa orang yang paling termulia di kalangan kalian? Mereka akan menjawab sahabatnya Nabi Isa. Tanyakan kepada orang Syiah, yang paling terjelek di antara umat ini siapa? Sahabatnya Nabi. Dalam arti Nabi Muhammad itu sebetulnya gagal di dalam mendirikan madrasah, gagal di dalam dakwahnya, gagal di dalam mendidik, gagal di dalam menyampaikan syariat Islam. Itu intinya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi jauh-jauh hari dengan menegaskan, la tasubbu ashabi, jangan kamu menghujat sahabatku. Wallahi, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nusayfahu. Demi Allah, jika di antara kalian menginfakkan segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mudnya, bahkan separuh mud dari yang diinfakkan oleh sahabat. Kenapa? Karena mereka berinfak dengan dasar iman dan takwa yang bagus. Mereka berinfak dengan keikhlasan dan ketulusan. Mereka berinfak didasarkan atas kelurusan dan kebaikan akidah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaknya menjadikan para sahabat Nabi sebagai suri tauladan. Alasannya 3. Fa innahum abarrul ummati quluba, dia itu orang yang paling baik hatinya, maksudnya iman dan takwanya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya. Kenapa? Karena kalau mereka itu salah, langsung ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Jangankan sahabat, Pak, Rasulullah salah aja langsung ditegur Allah, nggak nunggu entar apalagi besok. Abasa wa tawalla, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyambut tamunya pilih kasih. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu. Makanya kalau kita ditanya, Al-Quran itu nggak pernah salah, sunnah yang sahih juga nggak pernah salah. Tapi kenapa banyak sekte yang pakai Quran sunnah mereka tetap sesat? Bukan Al-Qurannya, bukan sunnahnya, tetapi pemahamannya. Makanya pemahaman yang selamat adalah pemahaman sahabat, pemahaman khairun nasi qarni summal ladina yalunahum, dan seterusnya. Oke, yang keberapa? Yang keempat. Nah ini Pak, penyimpangan di dalam asma wa sifat. Ini kalau kita bahas satu pertemuan cukup. Sekarang Pak, maaf, telah terjadi penyimpangan cukup dahsyat terhadap iman asma wa sifat. Di antara mereka hanya memahami sebagai bentuk lagu, ya, yang dilakukan di beberapa suasana yang dianggap itu sakral. Di antara mereka hanya sebagai alat untuk pujian, untuk menunggu sholat dikomatin. Di antara mereka kalau seandainya berusaha untuk mempelajari, hasilnya adalah hasil yang sangat jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Pak, maaf, kalau seandainya antum ditanya Allah ada enggak? Oke, terus di mana? Nah, baru bingung. Jawaban umat Islam menjadi 4. Ada yang mengatakan Allah itu di hati saya. Coba, besaran Allah apa antum jadinya?
Padahal jangankan zat Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'udhu hifdhuhuma. Kursi dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan juga riwayat sebagian dari Ibnu Abbas, letak kakinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Bagaimana kita bisa membenarkan Allah di hati saya? Itu sama aja juga ngomongnya nggak perlu kita mempersoalkan jenggot, yang penting hati jenggot dulu. Masuk hati jenggotan aneh. Yeah. Yang kedua, kalau ditanya Allah di mana, Allah itu tidak di luar alam, juga tidak di dalam alam. Terus di mana? Ya di mana-mana. Nah, gitu. Makanya dari sekalian, sebetulnya kalau kita usut dengan benar, pernyataan yang mengatakan Allah di mana-mana itu sumbernya adalah dari filsafat, kemudian ditransfer ke Islam oleh Jahm bin Safwan yang melahirkan aliran Jahmiyah. Alasannya apa? Karena Allah itu tidak menempati suatu tempat, karena Allah itu tidak bisa diisyarati sehingga menempati suatu arah, sehingga cukup Allah itu di luar alam juga enggak, di dalam alam juga enggak. Ketika ditanya kalau begitu di mana? Allah di mana-mana, supaya Allah itu tidak menempati suatu tempat, padahal di mana-mana itu juga tempat. Ya, tempat enggak? Bukankah sekarang ini kita kalau ditanya mereka, oh di mana-mana, Mas, di mana-mana itu kan juga tempat. Oh, tempatnya Allah itu tidak seperti tempatnya manusia, gitu nggak? Loh, kenapa antum tadi muter-muter? Mendingan tadi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah bersemayam di atas arsy. Semayamnya Allah tidak seperti semayamnya. Lah selesai. Kan? No, kan? Udah selesai bener. Ada lagi yang mengatakan enggak, istawa itu artinya kita artikan menguasai. Karena kalau istawa itu mirip seperti manusia. Istawa artinya irtafa'a wa'ala, tinggi dan di atas. Kalau Allah di atas aras berarti mirip dengan manusia di atas kursi. Kita jawab, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semayamnya Allah itu tidak seperti semayamnya manusia. Dari sinilah hadirin sekalian, di dalam iman kepada asma wa sifat, ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam Sunnah terkait asma wa sifat, tanpa tahrif penyimpangan, tamsil menyamakan, takyif membayangkan, dan tasbih menyerupakan, ilhad melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Tuh. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya gini, di dalam masalah iman asma wa sifat, ahli sunnah wal jamaah menetapkan kayak gini, isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan, ya, isbatun bila tamsil, wa tanzihun bila ta'til, menyucikan tanpa mengingkari. Makanya ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, terutama sifat Allah, itu tengah-tengah antara mu'attilah dengan musyabbiha. Mu'attilah itu mengingkari, musyabbiha itu menyerupakan. Kapan kita itu mu'attilah, kapan itu musyabbiha? Dalam masalah menetapkan gitu akan ada dua, menetapkan makna dan kaifiyah. Kalau sekarang menetapkan makna tanpa menetapkan kaifiyah, itu ahli sunnah. Kalau sekarang kita itu mengingkari makna dan mengingkari kaifiyah, itu mu'attilah. Tapi kalau menetapkan makna dan kaifiyah, itu musyabbihah.
Ahli sunnah wal jamaah hanya menetapkan makna, tidak menetapkan kaifiyah. Maksudnya, secara makna istiwa itu jelas. Bagaimana semayamnya Allah? Wallahu a'lam. Secara makna wajah itu jelas, tapi bagaimana wajahnya Allah? Kaif? Wallahu a'lam. Itu maknanya. Sekarang gini Pak, kenapa kita itu tidak menetapkan kaifiyahnya sifat Allah? Kenapa? Alasannya karena kita tidak bisa menemukan zat Allah. Mas, bagaimana kita itu bisa mensifati suatu sifat, zatnya aja nggak tahu. Contoh gini, antum tiba-tiba cerita, ini ada jin datang 5 ini, oh lagi turun dari mobil, udah dia jalan ke masjid, duduk di pojokan. Bagaimana antum bisa cerita turun dari mobil, jalan ke sini, kemudian duduk di pojok? Zatnya jin aja nggak ngelihat. Begitu juga, makanya di sini ada sekalian, kita hanya bisa menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada penetapan dan penafian, kita sukut dim. Contoh, Allah mendengar, kita tetapkan. Allah tidak tidur, kita tetapkan. Allah punya mata, punya alis nggak? Bentar dulu, jangan ngomong enggak gitu loh. Ini maksud saya. Sekarang ana tanya sama antum, Allah punya tangan, punya kuku enggak? Allah mendengar kan? Punya daun telinga enggak? Nah, diam ya. Disinilah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan iya dan tidak. Maka ahli sunnah wal jamaah berprinsip sebagaimana prinsip salafun saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in, amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Contoh, Allah turun ke langit dunia, udah antum imani turun, jangan antum otak-atik pakai otak, terus naiknya kapan? Kan ini malam terus berganti kan, nih kan nggak pernah hilang kan malam ini kan, terus ini Allah turun. Terus kemudian kalau Indonesia habis malam nanti kan ke barat, Aceh, Mekah, kan nggak pernah naik gitu. Terus turunnya naiknya kapan? Gimana Mas kalau ada yang nanya seperti itu? Mas, antum bayangkan tadi besarnya Allah, ya, arasnya yang seperti itu, kursinya yang seperti itu. Kira-kira kalau turun butuh naik nggak? Makanya kita pahami turunnya Allah sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Yang turun butuh naik itu antum. Paham nggak? Allah turun nggak butuh naik. Terus gimana? Loh, antum kok bingung sendiri? Yang sekarang mendengar butuh telinga itu siapa? Manusia. Ya, mendengar butuh daun telinga siapa? Antum. Disinilah Pak, kesesatan muncul di pemahaman asma wa sifat. Ketika memahami nama dan sifat Allah, langsung persepsi kita tujukan kepada makhluk. Harusnya kita pahami, kita imani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa tahrif, ta'til, tamsil, tasbih, ilhad. Nah gitu. Contoh lagi, Allah subhanahu wa ta'ala punya kaki, jarinya berapa? Nah, ini pentingnya kita di dalam memahami asma wa sifat. Cukup amirruha kama ja'at bila kaifin. Yang Allah tetapkan kita tetapkan, yang Allah nafikan kita nafikan, sementara yang tidak dinafikan, tidak ditetapkan, kita sukut.
Kenapa? Allah aja diam, tidak menyampaikan ke kita. Rasulullah SAW juga diam, tidak menyampaikan kita. Kok latah banget kita ngomong? Hebat antum. Gitu. Gini aja saya tanya sama antum, nggak usah jauh-jauh. Rambut antum jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Anak kasih 100.000. Nah, jangankan antum menjangkau tentang kaitannya Allah, roh antum aja yas'alunaka 'anir ruh nggak ngerti. Jangankan roh. Sekarang saya tanya, jumlah rambut alis antum berapa? 1 juta. Nah, coba bayangin. Padahal itu di dekat kita, di samping kita. Kalau tidak ada informasi yang akurat, kita tidak akan bisa ngomong jumlah rambut saya sekian. Oh, nggak usah jauh-jauh tentang zat Allah, Pak. Saya tanya sama antum. Antum tanya kepada profesor yang buta nyampe gitok. Pintu surga terbuat dari kayu apa? Ini anak nggak ngada-ngada. Engsele piro? Terus catnya warna apa? Kenapa kita tidak bisa sama sekali mengatakan pintu surga terbuat dari kayu A, catnya warnanya ini, enselnya sekian? Karena tidak ada informasi wahyu yang sampai kepada kita. Apalagi kita sekarang berbicara tentang zat Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah yang Allah tidak menyampaikan kepada kita. Paham? Karena gini, Pak, ketika kita itu sekarang berbicara tentang sesuatu, menetapkan sesuatu itu kan ada alternatif satu, melihat benda itu. Kita melihat Allah? Tidak. Atau mendapatkan informasi tentang akurat tentang benda itu. Oke. Kita dapat informasi tentang daun telinga? Enggak. Oke. Atau mendapatkan perbandingan yang sama dengan benda itu. Contoh gini. Antum meskipun belum sampai pasar, ketika atau bapak antum belum datang dari Mekah, kan lagi umroh lah itu bapak ibu. Nah, nanti kalau saya datang dari umroh, saya akan bawai kurma sama susu unta, ya. Meskipun kurmanya belum datang, padahal baru berangkat. Di benak antum ada nggak persepsi tentang kurma, susu unta? Nah, kenapa? Karena adanya suatu kesamaan di benak kita tentang benda itu. Nah, tentang zat Allah tiga-tiganya nggak ada. Pernah lihat enggak? Mendapatkan informasi tentang zatnya Allah? Tidak juga. Atau ada benda bandingannya dengan zat Allah juga enggak. Bagaimana kita bisa berbicara tentang Allah? Itulah yang diharamkan oleh Allah. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Sehingga dalam hal ini kita hanya ngandelin wahyu. Ada wahyu bicara, kita bicara, tidak stop. Contoh, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Terus kalau antum bicara sekarang, Allah senderan gitu, bisa? Allah senderan dari mana? Ya. Apalagi Allah dikatakan mungkin Tuhan mulai bosan. Loh, siapa? Dari mana informasi itu Allah itu bosan? Malaikat kek yang memberitahu antum, kitab kek yang memberitahu antum, atau sunnah? Nggak ada. Informasi wahyu nggak ada, sunnah nggak ada. Terus antum bisa bilang Allah capek, gitu. Allah bosan. Ya. Makanya dari sekalian, Yahudi dikatakan oleh Allah umat yang kurang ajar karena memberikan sifat-sifat Allah yang tidak patut kepada Allah. Allah dikatakan miskin, tangannya terbelenggu, capek setelah menciptakan langit 2 hari, bumi 2 hari, istirahat dulu capek. Makanya disebut dengan yaumus sabt. Sabt itu apa? Subhata, istirahat. Gitu. Oke. Aduh.
Sebetulnya bahas masalah ini nggak bisa disimpul-simpul ya, cuman ya kepaksa aja. Oke, sekarang kita sampaikan secara singkat. Di antara akidah menyimpang adalah ad-du'a wal istighosah bi ghairillah, berdoa dan istighosah kepada selain Allah. Ada yang kepada malaikat, ada yang kepada nabi, ada yang kepada keramatan, ada yang kepada kuburan. Bahkan ada di antara mereka sampai tanah kuburan itu dicampur kopi brik, ya, diyakini sebagai barokah, masya Allah ya. Dan ini sudah bingung ya, orang mencari kekayaan di tempat angker, datangi kuburan. Saya nggak habis pikir, jodoh agak lambat datang ke kuburan, rezeki agak seret datang ke keramatan. Bahkan untuk memenangkan satu pemilihan juga datang ke kuburan atas wangsit dari dukun. Jadi mana Allah? Ud'uni astajib lakum. Mana sekarang ini kita sebagai hamba yang disuruh oleh Allah berdoa, meminta. Bahkan man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Ya. Innallaha yuhibbul munhina fid du'a. Allah itu senang kepada orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa. Enggak, ini merengek-rengeknya kepada, ada yang kepada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Blorong. Bahkan Nyi Blorong itu sekarang menjadi target orang-orang kaya, karena siapa yang sukses berhubungan dengan Nyi Blorong itu bisa mendapatkan kekayaan 1 M ke atas sampai 1 triliun. Kalau di bawah 2 M sama Nyi Roro Kidul, kalau di atas 1 M Nyi Blorong. Bahkan kemarin sempat piknik ke Jakarta, nah kan lucu ya, naik Monas ya. Nah, termasuk juga hal-hal yang menyimpang adalah menyembelih dan bernadar untuk selain Allah, termasuk menyembelih untuk selamatan, menyembelih untuk sedekah bumi, sedekah laut ya. Aneh, lucu, kadang-kadang lautan nggak butuh makanan dikasih sedekah, bumi nggak butuh makanan dikasih sedekah, manusia nggak dikasih, malah sedekah kepada manusia ya. Terus kemudian acara-acara bid'ah yang lainnya, termasuk juga acara dari non muslim ya. Terus kemudian meyakini tahu perkara gaib. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad yang sehebat itu tidak tahu perkara gaib. Inni la a'lamul ghaiba, saya nggak ngerti tentang perkara-perkara gaib. Loh, Allah sendiri mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Seorang diri tidak tahu besok apa yang dilakukan. Bagaimana katanya dia itu perusak juruningkara, perusak durugi winara. Nah, kita percepat soal masalah sihir, itu juga perdukunan, terus jimat, macam-macam. Ini akidah-akidah yang sekarang ini merunyak di kalangan kaum muslimin. Bahkan Pak, lucunya di Indonesia itu, dukun itu menjadi manusia paling bergengsi, menjadi manusia yang sangat dihormati, bahkan diberikan titel orang pinter meskipun nggak pernah sekolah. Itu. Coba kalau seandainya sekarang ada lomba orang pinter seluruh dunia, dari Jepang pinter bikin kapal selam, dari Amerika pinter bikin peluru kendali, dari Jepang pinter bikin robot cerdas, dari Indonesia pinter nyantet. Kapan menangnya? Makanya itu semuanya istilah. Dukun menurut istilahnya orang kampung, paranormal menurut istilah media, kiai khos menurut istilah pesantrennya, orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Pasti itu ya. Demikian, mungkin ada yang tanya, silakan. Saya sambil minum. Sudah ada. Ya, silakan langsung aja antum. Mungkin dari awal. Ya, silakan Pak. Ini Bapak ini dulu. Oh iya. Nih, silakan. Pak, Syarat pertanyaannya 3. 1, jangan sulit-sulit. Kemudian yang kedua terkait dengan materi. Kedua, ketiga singkat padat. Nah, Bismillah.
bagaimana sikap dari seorang yang sudah menghadiri kajian sunnah hadir pada acara tahlilan. Ternyata tahlilan itu adalah masuk kepada keluarga besar dari orang tersebut. Mau tidak mau mereka harus hadir karena terikat kepada keluarga tersebut, Pak Ustaz. Oke. Nah, sikapnya bagaimana? Pada saat ritual dimulai, apa hadir dulu atau orang tersebut akan tidak menghadiri? Gitu. Cukup ya? Ya, syukur kasih. Begini, basa-basi di dalam masalah agama itu bahaya. Rata-rata hilang bahasanya, tinggal basinya. Dan itu sejak awal disebarkan Islam yang diinginkan oleh musuh Islam. Kan pernah ada penawaran orang-orang kufar Quraisy untuk sekali-kali menyembah Tuhannya mereka, sekali-kali mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Akhirnya Allah turunkan lakum dinukum waliyadin. Satu. Kedua, Allah mengatakan di dalam surat Nun apa? Waddu law tudhinuna fayudhinun. Mereka itu senang kalau kita itu berbahasa basi. Sebagaimana mereka juga basa-basi sama kita dipingin juga gitu. Makanya di sini kita di dalam bermasyarakat itu harus bisa membedakan mana wilayah muamalah, mana itu wilayah akidah, mana wilayah sekarang ini muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin. Nah, soal masalah kaitannya dengan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul di tengah masyarakat sabar atas gangguannya. Coba lihat. Sabar di dalam definisi Islam apa? Menahan diri untuk tidak melakukan yang diharamkan Allah, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, kan gitu. Dan sabar di dalam menghadapi takdir. Itu sabar. Itu lebih baik daripada nggak nyampur, nggak sabar. Oke. Nah, pertanyaannya, saya semenjak faham bahwa Islam yang harus kita amalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, yang ini adalah kenikmatan di dalam hidup saya. Dulu awalnya saya itu mencoba untuk basa-basi. Udah deh ikut, kadang-kadang enggak. Tapi enggak ngaruh. Bahkan kadang-kadang kita datang tapi merem. Enggak ikut zikir, memalukan. Kenapa? Giliran zikir merem, tidur, giliran makanan keluar melek. Kan memalukan. Dan sikap ini sampai kapan, Pak? Di dalam masalah-masalah akidah, kita itu rata-rata kan kalau datang itu minoritas, pasti kegiles lah. Putaran roda itu nggak bisa dilawan, yang melawan pasti jatuh. Imma kita itu lebur bersama mereka, atau sekarang terpelanting, kan gitu. Nah, tentang masalah sikap kita, sebetulnya tinggal sikap, sebetulnya tinggal tegas. Buktinya saya kemana-mana sudah nggak diundang tahlilan, karena tahu di YouTube aja udah Wahabi kembong. Nah, udah selesai, nggak bakal. Bahkan kalau di Jawa Timur julukannya Wahabi tengi, kalau di Jawa Barat Wahabi mutlak. Kalau di Aceh kembang Wahabi mungkin gitu, mungkin ya. Akhirnya Pak, dibutuhkan sikap. Kalau sikap ini ada 3, sikap seorang yang tahu dalil. Bilangin aja ketika diundang, Pak mohon maaf, Dek mohon maaf, Mbak mohon maaf, Mas, dulur-dulur, paman, terserahlah. Saya di dalam hal ini meyakini
bahwa tahlilan selamatan itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita jelaskan dalil-dalilnya. Surat, karena Ustadz. Lah, soal nanti reaksi, ya itu hak dia. Udah loh, nggak datang ceramah, diam. Kan reaksi macam-macam, tapi kita sudah mengawali tegas. Alhamdulillah. Dengan tegas kita bawa keluarga, istri, anak ke Jawa Timur pakai cadar. Pertama, ya diolok-olok. Kedua, dipelototin. Ketiga, keempat, ya cuek sekarang. Ada. Paling juga begitu. Udah. Ketika antum tegas, itu antum akan dinilai. Mas gini loh mas. Antum pakai ilmu Lombok, meskipun sering dimaki-maki orang dasar pedis, tapi karena Lombok itu ngaku Lombok, tetap nggak pernah ada Lombok bilang cipluan, dinilai orang. Ada ciri khas, ada value, ada identitas Lombok. Saya itu Lombok pedas. Soal kamu make atau enggak, ini loh saya Lombok. Tapi lihat Pak, siapa yang nggak cari Lombok sekarang? Masya Allah. Walaupun kadang-kadang, kurang ajar nih, jadi pedes banget tuh Lombok. Aduh, imut kecil tapi Tapi coba lihat gorengan nyari Lombok, tahu nyari Lombok, masak apapun nyari Lombok, dicari ketika antum mengidentitaskan diri. Nggak peduli bagi Lombok. Aku kadang dipuji, aku kadang dicaci. Tapi saya ini adalah Lombok, dihadirkan oleh Allah ke dunia Lombok. Ana nggak mau munafik ngangku cipluan. Nah itu Lombok aja, jujur kok kalah. Itu sing lucu lagi, Lombok ngaku apa mas? Nah itu ya, oke. Terus kalau antum nggak bisa berdalil, maka tahapan yang ketiga, alasan Pak, mohon maaf Pak, saya menghormati keyakinan Bapak sebagai keyakinan, dan ini dijamin Pancasila Pak. Kan gitu, pakai Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 45 pun memberikan kebebasan beragama. Oleh karena itu Pak, saya punya hak untuk tidak hadir, dan itu dijamin konstitusi. Lu ngomong ngono kok ya repot itu lo sampean. Nggak iso ya. Nah, terakhir yang ketiga, kalau nggak bisa kebangetan. Pak, maaf saya nggak bisa datang karena ada urusan penting, yaitu tidur. Mana yang lebih penting, tidur sama bid'ah? Tapi ya jangan ngomong tidurnya gitu. Itu pokoknya saya punya urusan penting Pak. Saya nggak. Nah, kalau keluarga gampang, antum datang setelahnya apa sebelum acara? Kan acaranya malam ini, datang aja pagi. Itu. Tapi ojo nggowo aneh-aneh, Pak. Gini, Pak. Ada ucapan Ibnu Hazm yang perlu kita renungkan dan menjadi pegangan. Apa itu? Jangan sekali-kali antum menyusahkan diri antum untuk nyenengin orang, sementara di situ tidak ada ridha Allah dan ketetapan syariat. Untuk apa? Nyusahin diri untuk nyenengin orang, jihad, pahala, oke. Nyusahin diri kita nyenengin orang, naik pohon kelapa untuk selamatan. Capek naik turun. Ya Allah, untuk tahlilan. Nggak masuk akal. Untuk apa? Nyusahin diri kita nyenengin orang untuk ridho Allah. Masya Allah, aku susah mas bantuin orang-orang banjir. Oke, ridho Allah. Antum susah, Masya Allah, ke Papua membantu mereka yang sekarang konflik, ya nyelamatin anaknya, ngasih bantuan, kadang-kadang tempat longsor yang berbahaya. Nyusahin diri kita untuk nyenengin orang lain, ada perintah Allah. Nyusahin diri kita nyenengin orang, nggak ada ridho Allah, untuk apa? Tuh ya, gitu Pak. Terus begini,
mencari ridho manusia itu tujuannya nggak ada akhirnya. Oke, antum senengin hadir tahlilan, suatu ketika calon presidennya berbeda, crash lagi, ya nggak? Iya. Wes sudah, saya ingin nyenengin dia lah, udah. Dan nanti giliran, oke, pilpres kita ikutin juga, beda calon bupati, tengkar lagi. Calon dulu, kapan? Sementara mencari ridho Allah itu tujuannya jelas, yaitu surga. Pak, taruhlah antum sekarang itu disenengin orang, diaplos orang, paling banter dapat apa? Follower di YouTube, follower di sosmed, atau kalau di tataran realita paling banter dapat kartu lebaran. Subhanallah, kartu lebaran nilai berapa? Paling banter 10.000, antum tukar surga. Akal mana sehat kita pakai? Sementara ridho Allah, kalau sudah Allah meridhoi, apa dapatnya? Subhanallah. Mana mungkin seorang mukmin yang yakin akan surga, yakin akan pahala, yakin akan ridho Allah, dan keinginan walal akhiratu khairun wa abqa, dikorbankan ridho Allah demi ridho manusia. Itu aja. Oke? Saya kira ada yang mau nambah? Akhwat? Oh ya, ibu-ibu dihormatin, kalau enggak kena Kartini nanti. Apakah diperbolehkan bersolawat untuk tujuan mendapatkan sesuatu? Ya ikhwan, solawat itu ibadah, mengandung fadilah. Bahkan antum baca kitab Jala'ul Afham karya Imam Ibnu Qayyim, di antara fadilah di situ disebutkan 40 keutamaan dan keajaiban solawat. Di antaranya solawat itu mempermudah rezeki kita, menghilangkan kesulitan kita, banyak sekali. Dan insya Allah itu diringkas oleh seorang ulama dan saya terjemahkan 40 keajaiban solawat. Caranya kita tetap membaca solawat karena Allah dalam rangka ibadah. Motivasinya oke, gitu loh. Jangan tujuannya nyari duit, solawatan sampai ndower supaya tokonya laris, itu beda. Tetap kita beribadah kepada Allah dengan membaca salawat. Nanti motivasi keutamaan Allah memberikan ini. Dan hadirin sekalian, masya Allah, banyak orang yang mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya karena salawat. Seperti seruan beberapa ustadz, jika belum mampu membeli rumah dan ada yang rumah kita impikan, maka salawat saja rumah. Ini salah. Jadi tujuan dia bukan akhirat, tujuan dia bukan Allah. Bahkan tujuan kita harusnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, barang siapa yang membaca salawat sekali, Allah akan balas 10 kali, dapat pahala dari Allah, ridho Allah, ibadah karena Allah. Nanti fadilahnya, contoh aja gini loh Pak, antum zikir pagi sore karena Allah, tetapi di antara di sana motivasinya kan masya Allah, perlindungan yang tidak ada perlindungan paling dahsyat kecuali doa-doa di dalam zikir pagi petang. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Coba amankan dari seluruh yang membahayakan, menakutkan saya, dan seterusnya. Itu fadilah. Kalau kuburan orang tua enggak dikunjungi, enggak diziarahi, gimana kalau hilang? Ya sudah, biar nanti untuk ngubur orang lain. Sekarang saya tanya buat antum semua, untuk apa kuburan orang tua antum jaga? Fadilahnya apa? Enggak ada. Menghormati kuburan selagi itu masih layak untuk dipakai kubur, silakan. Tapi kalau sekarang sudah lama, hilang siapa dia, siapa statusnya di kuburan itu, ditindih lagi nggak ada masalah. Jangankan yang sudah lama, Pak, ngubur orang dalam satu lubang 3, 5, 10 orang aja boleh. Makanya disinilah pentingnya bagaimana kita itu mengajarkan sunnah-sunnah kepada orang penggali kubur. Karena sayangnya penggali kubur ini
kurang kita dekati, padahal dia itu beramal amalan yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah, coba bayangkan, siapa yang menggali kuburan kemudian didalamkan, maka Allah akan berikan pahala, dijalankan jariyah pahala seperti membangunkan rumah dia sampai kiamat. Jadi pahala orang yang menggali kubur sampai dalam itu seperti membangunkan rumah untuk orang yang digalikan itu sampai kiamat, pahalanya besar. Coba, tapi kan kasihan mereka kadang-kadang hanya profesi sesaat. Makanya kita terus kemudian ketika ada tulang, ya, ketika ada tulang berserakan, itu nggak apa-apa. Yang digali itu bekas kuburan, caranya tulangnya itu dikumpulkan, dikubur bersamanya. Itu sudah ada di dalam kitab-kitab fikih para ulama, bagaimana adab tata cara ketika kita itu menggali kuburan menemukan tulang-tulang manusia, dikubur lagi, jangan dibuang keluar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kasru idhamil mayyit ka kasri hayya, memecah merusak tulang belulang orang yang sudah mati sama dengan hidupnya, maka kehormatan muslim mati hidup sama. Walaqad karramna bani Adam, dalam keadaan hidup dan mati. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Soalnya kalau saya ziarah kubur carinya yang paling dekat saja. Mas, ini adalah sesuatu kekeliruan. Kalau ziarah kubur itu cuma mencari orang yang kita tuju, nggak apa-apa. Kita mengunjungi kuburan orang tua kita, tapi kalau sudah masuk ke kuburan doakan semua. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semua enggak? Semua. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya, gitu ya. Jangan cuma datang ke kuburan maknya tok, seakan-akan datang ke kompleknya gitu, karena tetangga kanan kiri itu kan nggak ada hubungan dengan saya, jadi nggak diurusin. Tidak. Bahkan kita datang ke situ, ke kuburan itu untuk tujuan 4. 1, mengucapkan salam. 2, mendoakan. 3, muhasabah. 4, mengingat akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Tuh ya. Oke. Masih bisa lanjut nggak nih? Ustadz, saat ini saya punya teman baik dan beliau ini orang yang dihormati di kampung karena sebagai ustadzah. Namun saya baru tahu kalau beliau mengikuti kajian Syiah secara rutin dan bahkan mengajar juga warga. Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan beliau, bahkan Syiah itu akidahnya beda, dan saya bilang ajak di mana ini? Yang saya resahkan dalam hati, beliau sudah mulai mengatakan masyarakat awam untuk ikut kajian Syiah. Nasallallahu alafiyah. Memang begini, saya katakan di Indonesia itu sangat rentan orang itu tercemar. Makanya hidup di Indonesia itu sering saya umpamakan seperti roti bolu disimpan di tong sampah. Kemungkinan besar bersih atau tercemar. Dan ketercemaran itu sangat mudah lewat pergaulan di kantor, lewat pergaulan komunitas, lewat pergaulan reuni-reunian, dan bahkan juga di perkampungan. Bahkan saat-saat orang itu minus rohaninya pada titik nadir, siapapun yang bisa menyelamatkan akan dijadikan sebagai sumber inspirasi. Kalau kebetulan ahli sunnah, oke. Kalau tidak, disitulah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita sebagai ahli sunnah ini harus rajin dakwah, harus semangat dakwah. Makanya Pak, sebetulnya umur ini demi hari itu bertambah tidak lincah. Cuman kadang-kadang mikir, ya Allah, bagaimana dakwah di perkampungan, dakwah di pelosok-pelosok, yang di Papua, yang di Tapanuli, yang di Toraja. Ini kita harus pikirkan, kalau enggak Islam itu hilang. Dan tolong diperhatikan, agama itu bertahan tidak bukan karena benernya,
karena semata-mata semangat dan kemauan pemeluknya untuk menyiarkan, meskipun sesat Pak. Kalau mereka itu semangat menyiarkan, dapat pengikut, gitu. Apalagi berkumpul dengan apa? Uang, harta. Wah, itu lebih cepat lagi. Makanya miskin itu hampir dekat dengan kekufuran. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Dekat. Apalagi agama orang awam itu masih di perut. Perutnya kenyang, imannya kuat. Perutnya lapar, masuk angin iman. Jazakumullah khair. Semoga Allah ada pantas seorang laki-laki yang sudah mengaji mengumbar aib seorang wanita mukmin yang Masya Allah sudah bertobat atas perbuatan. Mohon hadirin sekalian, begini, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan pendosa kalau merendahkan saudaranya. Mas, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga aurat sesama muslim. Bagaimana? Kita sendiri aja tiap pagi mengatakan apa? Allahumma stur aurati. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapapun yang melihat, mendengar aib saudaranya, jangan disiarkan. Karena Anda membantu menghinakan, membantu iblis, syaitan untuk menghinakan saudara antum. Dengan demikian, ketika antum kewajiban seorang muslim kepada muslim, ketika melihat aib, antum tutupin. Ya, antum tutupin. Karena hanya ciri orang-orang yang dikatakan oleh wala tud'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tud'i kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Itu sifatnya orang pendusta. Oleh karena itu hadirin sekalian, pesan para ulama, jika sampai kepadamu tentang aib saudaramu, bikin tuli telingamu, bisu mulutmu, dan hanya pandai mengucapkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Dan Abu Kilabah mengatakan, jika ada suatu berita keburukan tentang saudaramu, cari 1000 alasan untuk menutupinya. Suatu praktek yang sangat indah yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada istrinya. Siapa istri Abu Ayyub? Ya pasti Ummu Ayyub, Pak. Gitu aja pakai mikir antum. Ya sama, antum ditanya istrinya Abu Salamah siapa? Ummu Salamah pasti. Istrinya Abu Darda siapa? Ummu Darda pasti. Gitu. Istrinya Abu Hurairah siapa? Oh, tak. Ummu Hurairah ya. Parah itu ya. Ngawur itu ya. Oke. Katanya istri mungkin kalau sekarang lagi sedang ngopi di teras ya, asar-asar, duduk-duduklah. Karena memang Abu Ayyub Al-Ansari itu termasuk kategori orang kaya, makanya rumahnya aja sudah tingkat. Karena kebun kurmanya luas dan kebun kurmanya selalu panen awal dan menghasilkan kurma-kurma yang bagus. Makanya di antara sekian kebun kurma itu pernah diwakafkan ke Rasulullah, tapi Rasulullah nolak. Saya beli aja wahai Abu Ayyub. Akhirnya dibikinkan masjid sama rumah. Jadi Masjid Nabawi sama rumahnya Rasulullah dulu bekas kebun kurmanya Abu Ayyub. Dan dia memiliki keutamaan yang gak pernah dimiliki oleh sahabat lain, di mana Rasulullah SAW tinggal numpang hidup selama di Madinah sebelum mapan dan punya rumah. Nah ketika itu Abu Ayyub suka naik, kan tidurnya di atas karena Rasulullah minta di bawah. Akhirnya
tidur. Malam pertama nggak enak, masa saya di atasnya Rasulullah, akhlak apaan ini? Akhirnya dia turun, ya Rasulullah, apa namanya ya, fitrah atau istilahnya naluri, apa namanya, apa sih namanya Mbak, hati kecil ya, hati kecil saya menolak, ya Rasulullah, kayaknya nggak patut Rasulullah di bawah, saya di atasnya Rasulullah, coba adab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, jangan wahai Abu Ayyub, tinggallah kamu bersama keluargamu di atas, saya di bawah aja, karena tamu ini setiap hari keluar masuk, biar saya tidak capek naik turun dan memudahkan tamu datang. Subhanallah. Nah, pada saat Rasulullah kelaparan, Abu Bakar juga kelaparan, terus Umar juga ketemu kelaparan juga, tiga-tiga nanya makan nggak nemu makan. Akhirnya datang ke kebunnya Abu Ayyub ini, ditemukanlah istrinya. Kemana Abu Ayyub wahai fulana? Lagi ambil air. Tidak lama Abu Ayyub manggul air. Ahlan, Masya Allah, tumben Nabi, Abu Bakar, Umar datang beginian, ada apa ini? Rasulullah SAW, dan itu rata-rata orang Arab, itu terang-terangan lapar ya lapar kan, beda dengan antum kan, lapar bilang enggak kan gitu. Itu. Namun ditawarin enggak dimakan-makan, giliran akhirnya mau dimakan, ngambil kuenya, diajak salaman gitu. Ya Pak, alhamdulillah Pak, ya ketemu lagi. Ya Allah, padahal mau ambil kacang gue. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu jeleknya basa-basi itu. Akhirnya ditarik ke dalam masalah agama juga basa-basi. Akhirnya, ya Abu Ayyub, kami ini kelaparan. Masya Allah, silahkan ya Rasulullah, tunjuk kambing mana saya sembelihkan. Enggak, pilih aja. Enggak ya Rasulullah, khawatir yang saya pilih tidak cocok untukmu. Akhirnya Rasulullah mengarahkan, pilih yang tidak sedang hamil. Akhirnya disembelih. Ambil kurmanya, ambil aja sendiri. Enggak ya Rasulullah, takut yang saya ambil tidak engkau sukai. Terus kemudian akhirnya dimasakkan kambing, makan kurma, minum air segar. Allah mengatakan, Rasulullah membacakan firman-Nya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, ketika itu sedang ada isu hoax tentang keluarga Rasulullah bahwa Aisyah selingkuh. Ya tak? Yang disebut dalam Al-Qur'an al-ifk, yang sehingga muncul hadis panjang sekali dalam Sahih Bukhari Muslim, hadisul ifki, yaitu hadis tentang hoax yang disebarkan oleh kaum munafikin tentang apa? Fitnah terhadap Aisyah yang dituduh selingkuh. Akhirnya ketika itu ngobrol, ya, Abu Ayyub udah dengar belum? Apa itu? Ya, tentang Aisyah lah. Tuh, terus kenapa? Akhirnya Abu Ayyub menghentikan pembicaraan yang menjurus kepada ghibah, yang menjurus kepada penodaan, yang tidak lain adalah istri Rasulullah, dan itu adalah ummahatul mukminin. Wahai Ummu Ayyub, mana yang lebih bagus, kamu apa Aisyah? Ya, apa jelaslah Aisyah. Mungkin enggak itu kamu lakukan? Auzubillah, astagfirullah. Kalau itu tidak mungkin kamu lakukan, yang kamu adalah lebih rendah statusnya daripada Aisyah, mungkin enggak itu dilakukan oleh Aisyah? Nauzubillah. Mencari alasan, sekian alasan untuk melindungi kehormatan Aisyah dengan argumentasi yang cukup bagus ilmiah. Kalau sekarang Ummu Ayyub saja yang statusnya di bawahnya Aisyah, lebih rendah daripada Aisyah, tidak melakukan selingkuh, tidak mungkin zina, tidak mungkin melakukan itu, apalagi istri Rasulullah, apalagi Aisyah.
Dan harusnya kita seperti itu. Jangan apalagi ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu lucu. Mbak, tolong mbak ceritain mbak, mumpung nggak ada orang. Lah berdua ini ketek apa? Nggak ada orang katanya. Lu gimana? Mbak, tolong mbak, mumpung nggak ada orang mbak. Berdua ini mungkin nggak orang ya kan gitu. Terus apa? Oke, saya kira ini pertanyaannya banyak. Ada yang ingin langsung tanya? Ya, terakhir ini. Iya. Ya, berdiri aja. Pakai mic biar masuk untuk masuk TV ente. Ya, insyaallah. Ya. Kita berjualan nasi box gitu. Iya. Tapi kita sebenarnya niatnya hanya berjualan. Cuma secara tidak langsung kadang-kadang yang order kita itu menceritakan bahwa ini untuk acara tahlil atau ulang tahun. Itu umumnya buat yang berjualan bagaimana sih? Ini maksudnya rumah makan atau apa ini? Catering. Kalau antum sekarang jelas-jelas mengetahui bahwa itu pesanan untuk perayaan-perayaan, yang dihindarkan aja. Insya Allah Allah akan ganti antum dengan sesuatu yang lebih baik. Itu aja. Dan banyak hal-hal yang menimpa orang-orang yang hijrah, akhirnya Allah berikan ganti yang lebih baik. Hijrah itu bukan hanya moto hidup, hashtag yang ada di kaos atau disimbolkan dengan seragam-seragam tertentu, atau hanya sekedar diungkapkan dalam bahasa yang sangat poetis disampaikan oleh ustadz setengah artis. Tapi hijrah itu adalah perubahan fundamental dari buruk kepada baik. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-muhajir man hajara man hallahu an. Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan itu berat. Lihat beratnya Abu Bakar meninggalkan jaringan bisnis yang dibangun puluhan tahun, rumahnya, kekayaannya. Tapi alhamdulillah Abu Bakar kaya lagi. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah hanya bawa satu setel pakaian. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, hanya dia mengatakan dulluni ala sukil Madinah, tunjukkan pasar Madinah. Apalagi Utsman bin Affan, Masya Allah, konsekuensi hijrah, meninggalkan seluruh kekayaannya, jaringan bisnisnya. Tapi lihat Utsman sampai pengen miskin gak bisa-bisa. Beda dengan antum. Sama-sama saya ya. Apakah Wali Songo yang katanya menciptakan tahlilan? Saya tantang dan potong kuku saya. Cok carilah. Tolong sebutkan wali mana yang secara akurat riwayat membuat tradisi tahlilan. Tolong tunjukkan. Enggak ada. Saya bisa membuktikan. Oh, saya meneliti 10 tahun itu enggak ada nama satu pun wali yang membuat tahlilan. Terus siapa yang bikin tahlilan? Ya jelasnya ahli bid'ah gitu aja. Loh, kalau antum ditanya, ya ahli bid'ah lah. Siapa masuk ahli sunnah? Mohon penjelasan. Sebagian orang beranggapan bahwa sunnah Nabi yang dimaksud adalah zurriyat Nabi. Maksudnya apa? Ya ada memang di dalam hadis Rasulullah SAW yang menegaskan itu. Maksudnya adalah zurriyah turunan Rasulullah yang mengikuti syariatnya. Karena Rasulullah sendiri memberikan satu tafsiran, man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat masuk surga. Makanya dari sekalian, kalau surga neraka itu ditetapkan oleh nasab, Rasulullah tidak akan mengatakan di bukit Safa, ya Fatimah, salini min mali abik ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta dari bapakmu sesuka hatimu, tapi saya tidak menjamin kamu di surga. Loh, sekelas Fatimah, apalagi cucunya.
Dan hadirin sekalian, kalau surga itu ditentukan oleh nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang pertama kali ungkang-ungkang di surga. Karena pamannya, rumahnya deket lagi kan gitu. Antum kan nggak pernah ketemu. Ini Abu Jahal, Abu Lahab tiap hari ketemu Rasulullah. Tetanggaan, ponakannya lagi. Kurang apa? Kalau nggak kurang ajar dok, gitu kan gitu. Nggak ikut Islam gitu loh. Semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat. Ana mau tanya, Ustadz, apa harus dilakukan mempunyai saudara kandung mempunyai pemahaman penyimpang? Ya dakwah, ya dakwah aja Pak. Pokoknya gini loh Pak, dakwah itu sampai kita yang istirahat atau yang antum dakwai istirahat, paham nggak ya? Udah gitu aja. Mas, Nabi Nuh 950 tahun pengikutnya, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Nggak bosan, nggak patah arang, terus. Dan itulah yang ana lakukan. Pokoknya dakwah sampai mati. Udah mau apa? Ya, jadi politikus nggak laku. Jadi jadi pengusaha nggak kaya-kaya. Sementara hadirin sekalian, prinsip duniawi itu kecil dan itu sementara. Sementara hadirin sekalian, dakwah Islam dan ngurusi hidayah umat itu adalah abadi. Dan nikmat terbesar yang tersisa, yang disyukuri pertama kali oleh penghuni surga apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ada sebagian dai mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik secara ta'yin, maka dia murji'ah. Mas, tolong sebutkan ulama mana yang mengatakan secara mutlak. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Nawaqidul Iman Islam, man lam yukaffirul kafira awil musyrik fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau musyrik itu adalah kafir. Maksudnya kafir sama musyrik asli. Yahudi, ya jelas. Antum nggak mau mengkafirkan orang Buddha Hindu, Yahudi Nasrani, gimana? Anak sih nggak berani ngafirkan dia mas. Terus apa? Ya, ya apa ya? Muslim nggak, kafir nggak. Lu antum Mu'tazilah kan bainal manzilatain. Kalau antum mengatakan Muslim, bahaya, liberal berarti. Antum katakan kafir itulah Muslim. Siapa yang mengatakan Allah? Bahkan Allah mengulang ribuan kali kalimat kufur di dalam Al-Quran. Makanya ada sebagian orang tidak boleh menjulukin orang-orang non-muslim itu sebagai kafir. Lah bagaimana kalau antum baca surat Qul ya ayyuhal kafirun di salat, antum lompatin? Itu lucu ya. Udah, itu aja mas. Jadi saya itu tadi sengajanya jam 8, tapi lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kita sholat nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang sebelum sholat isya sampai sholat sunnah. Habis itu pulang karena nggak ada makan malam. Ada? Oh, makan sendiri-sendiri? Nggak, jamaahnya ini. Mas saya itu begini mas, saya pesan ya. Saya itu kalau dakwah di luar negeri itu menarik. Di Hong Kong itu habis kajian rata-rata dikasih makan. Di Malaysia, Singapura, Korea, Australia kasih makan. Dan masya Allah di masjid samping kanan kiri itu minuman, makanan, berbagai macam warna-warninya. Itu harusnya begitu ya. Jadi ini namanya kajian nggak modal. Ya. Begini Pak, masya Allah, anak ingatkan sedikit ya. Subhanallah, pelacur memberi minum anjing. Subhanallah. Dimasukkan oleh Allah apa? Surga. Tapi jangan ditekankan pelacurnya ya. Nanti udahlah melacur aja, yang penting rajin-rajin ngasih minum. Parah itu. Maksudnya gini loh Pak. Perbuatan amaliyah yang baik disertai dengan ikhlas, Allah hargai
orang yang seburuk itu tetap Allah nilai sebagai suatu kebaikan. Apalagi antum bukan pelacur, apalagi yang antum kasih makan juga bukan anjing. Wes ya, selesai, awas ya. Pokoknya anak ngaji kesini lagi, kanan kiri sudah ada termos, kopi, teh gitu kan. Depannya mau minuman kecil gitu lah ya. Oke. Janji ya. Nah, apa jeleknya antum bawa 100 bungkus warung Padang itu kan, insya Allah bukan hal yang besar, Pak, bukan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada yang niru tuh bagus. Kemarin dakwah di mana itu pasti makan gitu, dan ya kita kasih alternatif gitu loh. Orang yang bikin tahlilan itu kan kangen makanannya itu kan gitu. Nah itu kita kasih gitu. Kan nikmatnya tahlilan kan begini ya, ketika ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah, al-fatihah, terus kemudian berdoa Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah itu biasanya di dapur keludik-keludik. Nah itu nah itu yang bikin kangen itu. Nah ini antum ganti ngaji sunnah. Nah itu ya, oke. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan berdiri dulu, tunggu sebentar, mau disiapkan dulu untuk sholat. Jangan berdiri dulu, jangan dipaksakan karena memang tempatnya terbatas. Di luar sudah disiapkan karpet, jadi agar sholatnya nyaman, jangan dipaksakan di dalam semuanya ya. Ini ditarik, Pak. Ya. Ini dikeluarin terlebih dahulu, tolong dikasih jalan sebentar.